Amerika Serikat, was-was ke China. Washington mengaku memiliki informasi yang menunjukkan bahwa Beijing telah mengungkapkan keterbukaannya untuk membantu militer Rusia, termasuk keuangannya, di perang Ukraina. Hal ini ditegaskan seorang diplomat AS ke CNN International. Ia juga menyampaikan bahwa NATO tahu soal itu. Jreng, Rusia minta bantuan makanan ke China, ada apa? Dalam kabel diplomatik, AS menyampaikan kepada sekutunya di Eropa dan Asia bahwa China telah menyampaikan kesediaannya untuk membantu Rusia, yang telah meminta dukungan militer, tulis media AS itu mengutip sumber tersebut, dikutip Selasa tanggal 15 Maret tahun 2022. Kabel itu tidak menyatakan secara pasti bahwa bantuan telah diberikan. Seorang pejabat juga mengatakan AS memperingatkan dalam telegram bahwa China kemungkinan akan menyangkal bersedia memberikan bantuan. Negara-negara NATO akan segera serang Rusia. Rusia juga dikatakan meminta bantuan makanan untuk perang MRE. Dua sumber juga mengatakan ini. Permintaan tersebut menggarisbawahi tantangan logistik dasar yang menurut para analis dan pejabat militer telah menghalangi kemajuan serangan Rusia di Ukraina. Tentara Rusia beberapa kali dilaporkan membobol toko kelontong di negeri tetangganya itu untuk makan selama serangan berlangsung. Salah satu sumber menunjukkan bahwa makanan mungkin merupakan permintaan yang ingin dipenuhi oleh China, karena tidak ada bantuan mematikan yang akan dianggap sangat provokatif oleh Barat, tulis media tersebut. Meski demikian, narasumber anonim CNN juga mengatakan ada perpecahan di Partai Komunis China untuk membantu Rusia. Sebagian takut akan dampak ekonomi. Ada kekhawatiran nyata oleh beberapa orang bahwa keterlibatan mereka dapat merusak hubungan ekonomi dengan Barat, yang menjadi sandaran China, kata salah satu sumber. Senin kemarin, penasihat keamanan nasional AS Jake Sullivan telah dikabarkan bertemu diplomat top China Yang Jiechi di Roma, Italia. AS juga menyampaikan kekhawatirannya soal dukungan China ke Rusia. Dukungan China ke Rusia setelah invasi, dan implikasi bahwa dukungan semacam itu akan miliki untuk hubungan China dengan AS dan mitra di seluruh dunia, kata juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price di kesempatan berbeda. Itu termasuk sekutu dan mitra di Eropa dan Indo-Pasifik. Rusia menyerang Ukraina sejak tanggal 24 Februari. Meski perang berlangsung 18 hari, Rusia belum bisa menduduki Kyiv. Ukraina mencatat lebih dari 1.500 orang meninggal. PBB menyebut lebih dari 2,5 juta orang mengungsi. Presiden China Xi Jinping melakukan pertemuan tatap muka pertamanya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Koordinasi kebijakan luar negeri antara Rusia dan China didasarkan pada pendekatan yang erat dan bersamaan untuk memecahkan masalah global dan regional, tulis Putin. Dia juga mengecam boikot diplomatik Barat yang dipimpin Amerika Serikat (AS) terhadap Olimpiade Beijing. Sayangnya, upaya sejumlah negara untuk mempolitisasi olahraga untuk kepentingan egois mereka baru-baru ini meningkat, tulis Putin, menyebut langkah seperti itu secara fundamental salah. Ketegangan yang meningkat dengan negara-negara Barat telah memperkuat hubungan antara China dan Rusia. Putin bahkan jadi pemimpin asing pertama yang mengkonfirmasi kehadirannya pada upacara pembukaan Olimpiade. Sementara itu, China juga menjadi lebih vokal mendukung Rusia dalam perselisihannya dengan NATO atas Ukraina. Pekan lalu, Menteri Luar Negeri China Wang Yi menyebut masalah keamanan Rusia sah, mengatakan mereka harus dianggap serius dan ditangani. Moskow mencari dukungan setelah pengerahan 100.000 tentaranya di dekat perbatasannya dengan Ukraina. Ini mendorong negara-negara Barat untuk memperingatkan invasi dan mengancam konsekuensi berat dalam menanggapi setiap serangan Rusia. China menikmati banyak dukungan dari Uni Soviet sebelum menjadi Rusia setelah pembentukan pemerintahan komunis pada tahun 1949.